Indonesia dan kita berpedoman pada Pancasila, dan kita sebagai pelajar kita hari ini akan menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Ini pakai nada naik saja. Siapa yang tahu? Saya. Gimana? Lali. Saya mau tahu aja. Oh, tahu kan? Nah, di sini pertama-tama yaitu adalah pengertian aturan. Apa sih aturan itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau baca? Salah satu? Yang kencang siapa? Jadi kita baca sama-sama aja. Yuk. Aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Aturan merupakan segala sesuatu yang harus kita lalui dan dijalankan. Aturan bisa saja disebut dengan tata tertib. Jadi tahu kan apa itu aturan? Tahu. Di sini ada anak lagi ngapain sih? Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya itu termasuk aturan di mana? Di setiap tempat di mana saja, di jalan raya atau di tempat wisata kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang gambar berikut? Sekolah. Terus apa lagi? Guru. Murid baris. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa saja aturan di sekolah. Tapi sebelum kita mengetahui apa saja aturan di sekolah, kita perlu tahu apa itu aturan yang di sekolah. Ayo dibaca bersama-sama. Aturan di sekolah adalah kumpulan peraturan yang harus diikuti oleh seluruh murid dan staff di sekolah untuk menjaga keamanan, ketertiban, aturan di sekolah sangat penting agar aktivitas belajar dan mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi kita kalau di sekolah itu juga ada aturannya anak-anak. Nah, yang perlu menaati peraturan itu siapa saja? Terus staf sekolah. Jenis-jenis aturan ada dua, ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Yang pertama adalah aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dapat dilihat dan dibaca oleh peserta didik. Dengan adanya aturan tertulis, peserta didik akan mengetahui aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Nah, di sini ada contoh gambar apa saja itu? Coba. Terus nah, upacara biasanya hari apa sih? Selain hari Senin, biasanya hari besar kayak apa? 17 Agustus. Hari pahlawan, hari ya Pancasila biasanya juga. Nah, ini termasuk aturan tertulis karena biasanya kan jadwal tingkat kan ada tulisannya ya, ada jadwalnya hari Senin seumpama Intan, Safa dan Aminda, terus hari Selasa Muti, Rizda sama Melinda. Nah, terus upacara ini biasanya ada yang pernah bikin upacara nggak di sini? Ada.
Ya, ini berbeda-beda dari suku, budaya, dan agama. Jadi kita harus toleransi. Ini aturan yang tidak tertulis ya, karena wujud toleransi itu biasanya itu dari kesadaran kita sendiri. Yang selanjutnya belajar. Kita sebagai pelajar kita harus sadar kalau kita harus belajar. Tidak boleh bermalas-malasan ya. Selanjutnya ini Ibu ada beberapa contoh aturan di sekolah. Ini tadi udah piket. Ini apa ini? Berangkat. Ini tidak telat saat berangkat sekolah. Siapa yang hari ini telat? Saya. Kenapa nanti tidak telat? Soalnya tidak kerja. Apa besok-besok lagi jangan ya. Masuk sekolah jam berapa sih harusnya? 7. Jam 7 harus tidak di sekolah atau masih berangkat? Di sekolah. Masih sarapan jam 7. Bawa bekal aja, bawa bekal. Nah, selanjutnya ini memperhatikan guru. Siapa yang biasanya kalau ada pembelajaran selalu bermain sendiri? Saya sendiri. Gak boleh ya, gak boleh memperhatikan itu aturannya ada di sekolah nanti jadi gak paham. Terus ini apa yang terakhir? Berteman bisa, tapi ini lebih ke memakai seragam pada jadwalnya. Jadi kalau lagi ada pembelajaran olahraga pakai baju olahraga, kalau biasanya kalau hari Rabu Kamis pakai apa? Pakai batik ya? Jadi terus kalau Jumat Sabtu pakai pramuka. Dan kita mempelajari aturan dan menaati aturan itu ada manfaatnya dan juga ada dampaknya kita tidak melaksanakan juga. Nah, untuk manfaatnya yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi murid dan staf. Jadi itu kalau kita di sekolah bisa menaati peraturan itu bisa nyaman gitu di sekolah, bisa belajar enak ya kan. Kalian merasakan kan kalau nggak terlambat itu juga terburu-buru gitu ya. Terus membantu menjalin disiplin pada diri murid dan juga mampu membentuk karakter yang baik bagi mereka. Dan yang ketiga meningkatkan efisiensi kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Nah, lalu apa sih akibat buruknya jika tidak taat peraturan? Ini yang biasanya terlambat ya. Situasi dan kondisi sekolah makin menjadi tidak tertib dan kacau. Jadi kalau ada anak satu yang seumpama terlambat, itu biasanya tuh nanti semuanya akan itu kok nggak benar itu. Jadi semakin tidak ada peraturan, jadi makin tidak tahu-tahuan lah. Terus yang kedua proses belajar menjadi tidak kondusif. Nah, kalau kalian pas pembelajaran bermain sendiri atau ngomong sendiri nanti kan jadi tidak fokus, tidak masuk apa ya tadi pembelajarannya tentang apa ya. Terus yang ketiga akan mendapatkan sanksi atau hukuman, dan yang terakhir lingkungan sekolah menjadi tidak terjaga dan kotor. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini ada beberapa aturan yang ada di sekolah dan juga larangan. Terus ada kolom benar dan salah. Di sini tugas kalian adalah mencentang mana yang termasuk aturan yang ada di sekolah. Dicentang ya di kolom yang benar ini. Nanti kalau yang salah ya dicentang yang salah. Ibu bagi 4 kelompok ya. Tidak boleh mencolek ya, karena mencolek itu termasuk apa? Aturan. Harus dikerjakan dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Jangan mencontek. Ya ini Melinda kok tidak mengerjakan. Ini maju ya. Ini maju. Sudah selesai? Oke. Nah, di sini Ibu ada 4 nanti kalian isi. Itu kan ada 4 juga aturannya di sekolah. Nanti kalian isi, tapi dengan cara satu kelompok perwakilan 1 orang. Gitu. Jadi nanti seumpama kelompok 1 sudah mengisi aturan sekolah ini,
ini di bawah nggak apa-apa ya kategorinya. Kelompok 2 ini kelompok 8, kelompok 4. Ayo, kelompok 1 dan 4 sampai 4. Sekarang kita koreksi ya. Ini tadi dari kelompok berapa? Ini kelompok 2. Jawabannya datang ke sekolah tepat waktu. Siapa yang punyanya kelompok lain yang tidak ada aturan di sekolah? Ada? Tidak. Semuanya benar? Benar. Selanjutnya dari kelompok tidak mencolok siapa? Kelompok 1. Tidak mencolok termasuk aturan di sekolah. Benar? Benar. Lalu dari kelompok 4, belajar di kelas dengan tertib termasuk aturan di sekolah. Semuanya benar? Benar. Lalu yang terakhir melakukan piket kelas. Ini juga aturan di sekolah. Benar semuanya? Benar. Tahan dulu. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita harus tetap menaati peraturan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, atau di jalan raya. Itu kita harus taati peraturan karena peraturan itu tata tertib. Jadi kalau kita tidak menaati peraturan, nanti yang ada kita tidak menaati tata tertib dan jadi kacau ya nanti keadaannya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang belum paham? Untuk materi selanjutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas selanjutnya adalah kita membahas aturan yang ada di rumah ya. Tadi di sekolah, besok kita membahas aturan di rumah. Jadi